Ya, halo guys, balik lagi di channel gua. Sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di sini gua mau coba buat unboxing part modif baru ya. Ini gua baru aja beli dan ini baru aja sampai. Karena di sini wajib video unboxing kalau misalnya ada barang kenapa-napa. Jadi ya sekalian buat bikin video aja. Nih kita sama-sama lihat buat ini barangnya itu apa. Yang pasti ini nanti buat dipasang di motor CBR gua. Yuk mungkin kita unboxing bareng-bareng aja untuk barang part modifnya ini. Ini dia barang yang gua unboxing tadi. Di sini gua beli Footstep Underbone B Pro buat CBR 150R. Ya, akhirnya kebeli juga guys buat Footstep ini karena ini salah satu Footstep yang mungkin gua idam-idamkan ya, karena harganya yang lumayan mahal sekali buat di kelas Underbone. Ini gue dapet di harga 1,1 untuk seset dan ini masih harus gue rakit. Jadi mungkin ini gue rakit dulu, nanti kalau misalnya udah selesai kita coba lihat hasil jadinya gimana. Di sini itu udah dipisahin sih antara yang gedenya sama yang perintilan-perintilannya. Jadi ini mau gua rakit dulu biar bisa berbentuk underbone. Nah ini akhirnya udah jadi guys, udah jadi gua rakit. Sorry nggak ada video buat ngerakitnya karena ini baru pertama kali juga sih gua ngerakit kayak gini. Takut videonya lama kan, jadi ya udahlah nggak gua record. Tapi ini udah jadi. Ini tuh nanti di bagian rem. Ini nanti buat di bagian persneling ya. Cuma ini gua nggak tahu nih nanti kutikannya ini gua mau pakai yang originalnya atau pakai bracketnya. Jadi ini mau gua coba pasang dulu, nanti setelah gua pasang coba gua review buat tampilannya. Nah ini kondisi udah selesai dipasangnya dan ternyata ini gua harus menyesuaikan beberapa part ya, terutama yang di sebelah kanan sih yang lumayan pusing nih buat masangnya itu gimana. Mungkin di sini nanti bakal gue jelasin kesulitan apa aja yang gue alami ketika masang underbone di motor kayak gitu ya. Oke, ini kita zoom dulu ke lebih dekat. Nah ini guys, ini gue mulai dari yang kanan dulu, nanti setelah itu kita bahas yang di bagian persneling ya. Di sini kalau untuk di bagian rem kaki ini gue mengalami beberapa kesulitan. Itu yang pertama, bracket ini itu ternyata kalau kalian mungkin udah pakai master rem aftermarket kayak contohnya RCB ya, ini ada beberapa penyesuaian gitu. Jadi di sini kalian harus lubangin lagi pakai bor biar dudukannya ini sesuai, biar lurus gini tuh. Gue nggak tahu ya di kamera agak bengkok, cuma kalau ini gue lihat pakai mata langsung ini udah lurus sih. Sebenarnya masang master rem belakang ini kalau misalnya pakai underbone itu wajib banget
lurus gitu. Kenapa? Karena biar remnya itu nggak dalam kayak gitu. Nah ini kan nggak terlalu dalam ya tuh. Kalau misalnya kalian bengkok ini nanti ngeremnya bakal dalam banget gitu loh, jadi nggak pakem lah. Nah itu hal yang pertama mungkin yang harus diperhatiin, itu dari underbone itu harus lurus antara si master rem ke tuasnya kayak gitu. Sebenarnya bagian sini sih yang lebih effort buat di adjustnya kayak gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi, mungkin kesulitannya tuh nih untuk selang rem di sini agak sedikit panjang, jadi kalian harus sabar nih buat ngatur adjust si selang minyak rem ini yang dari tabung ke arah kaliper, sama yang dari arah kaliper keluar ke master rem kayak gitu. Nah ini kan agak panjang nih. Nah kayak gitu. Dan fun fact aja sih sebenarnya kenapa gue ganti B-Pro ini, itu salah satunya karena master rem standar gue itu ada indikasi rusak cuy. Jadi beberapa hari terakhir itu ketika gue pakai master rem yang standar, ketika ngerem dia nggak mau balik lagi gitu. Jadi remnya misalnya gue injek gini ya, nah udah dia nggak ngeper ke bawah kayak gini, dia stuck begini terus aja. Jadi pistonnya ini kayak nguncil rem belakang gitu. Dan itu udah gue benerin, ganti seal dalamnya, ternyata tetap ngeblong kayak gitu. Nah mungkin pikiran utama gue master remnya sih ya yang rusak. Jadi ini gue ganti ke RCB dulu. Dan kalau misalnya ketika gue pakai RCB ini ternyata masih ada kendala, mau nggak mau gue harus ganti selang remnya. Mungkin nanti bakal pakai yang TDR gitu ya, yang udah kawat lah, yang udah oke. Tapi nanti ini kita tunggu dulu. Kalau misalnya seminggu ternyata penyakit blongnya ini udah hilang, ya berarti nggak perlu ganti selang rem kayak gitu. Berarti udah ketemu masalahnya ternyata di master rem kayak gitu guys. Jadi ya biar kan kalau misalnya kita pakai footstep standar, oh ya di footstep standar juga master rem RCB ini tuh nggak PNP, jadi harus di adjust lagi dudukannya, dan itu lebih repot. Dan ya udahlah, biar dalam segi tampilan juga kalau gue pakai underbone gini kan master remnya kan lebih kelihatan ya, nggak ketutupan gitu. Kalau misalnya kita pakai footstep standar tuh master remnya ketutupan. Nah kalau kita pakai underbone ini, kelebihannya master rem kalian kalau yang aftermarket itu bisa ke show gitu loh, bisa lebih kelihatan kayak gitu. Kalau misalnya kalian pakai master rem standar, ini dudukannya PNP, jadi kalian nggak perlu ngebor lagi. Tapi kalau misalnya kalian pakai aftermarket, di sini gue pakai contoh RCB sih ya. Kalau misalnya kalian pakai RCB, ini kalian wajib bor biar dudukannya itu ada dua. Kenapa harus ada dua baut di sini? Biar ketika kalian injek, si master rem ini nggak geser gitu. Dan sekali lagi mungkin yang harus kalian pastiin itu di bagian sini itu harus lurus, nggak boleh ada bengkok sedikit pun untuk pengereman belakang kayak gitu sih guys. Untuk yang bagian kanan dan kesulitan apa aja ketika gua pasang kayak gitu. Nah mungkin ini kita lanjut ke yang bagian kiri ya. Nih yang bagian kiri agak ribet, jadi ini harus gua majuin dulu motor ke situ terus gua nge-record dari sini. Ya paling gitu dulu guys buat yang bagian kanan. Ini gua coba ke yang bagian kiri terlebih dahulu. Sekarang kita lihat yang bagian persneling ya. Nah ini di bagian persneling. Sorry guys, ini di dalam rumah gua take videonya karena di luar tuh lagi rame banget, terus takut suaranya bocor. Jadi ini gue coba record di rumah kayak gitu, jadi agak sedikit sempit. Nah ini buat kutikannya, dan ini juga sama, kalau kita gerakin
sedikit smooth. Dan yang gue suka tuh ininya stay loh guys, no, nggak goyang ke kanan kiri gitu. Karena ada beberapa part merek Underbone itu dia kutikan ininya nih kayak nggak stabil gitu, kayak nggak kenceng gitu kan. Kalau ini ya agak kendor ke atas bawah, wajar lah ya, karena di bagian sininya nih ininya emang nggak sepenuhnya stay gitu. Tapi kalau misalnya udah ke samping-samping ini itu bakal PR banget sih. Dan ini kalian bisa adjust nanti mau GP shift atau enggak, atau normal gitu. Nah ini posisinya gue pakai yang normal, enggak yang GP shift. Kalau misalnya mau pakai GP shift ini tinggal dibalik aja, jadi nanti ini yang panjangnya ada di atas, jadi nanti sticknya gini gitu. Nah itu nanti dia jadi GP shift. Kalau ini masih normal sih, naikin giginya tetap ke atas, terus kalau menurunin kita tinggal ke down gitu. Nah gitu. Nah ini kalau dari bahan ini oke banget sih sumpah. Dan B-Pro ini juga terkenal punya durability yang bagus kayak gitu. Menurut gua ini udah keren banget, udah bikin padat bagian tengah ke belakang lah. Ini combo yang oke banget sih menurut gua, dipadu dengan Proliner Carbon Underbone gitu. Nah tinggal PR yang depan nih yang masih agak ngantuk, nanti kita pikirin lagi deh mau diapain. Ya kira-kira gitu guys buat review dari B-Pro nya mungkin ya. Review singkat sih untuk footstep B-Pro ini. Dan ini gue belum sempat ceritain sih kelebihan sama kekurangannya. Mungkin kalau dari segi kekurangan dan kelebihan ini secara singkat aja ya, karena sebelumnya gue juga udah pernah pakai Underbone, tapi yang tipenya itu yang Nui apa ya, bukan Nui Monster, Nui yang harga 200 atau 300 ribuan gitu. Dan kalau untuk secara posisi riding sih seharusnya sama. Jadi ketika kalian pakai Underbone ini, si footstepnya ini itu agak sedikit mundur ke belakang. Jadi posisi riding kalian nanti pasti akan mundur, agak mundur sedikit ke belakang, dan mau nggak mau mereka duduknya itu agak nungging ke depan gitu. Jadi yang pasti bakal lebih pegel dan nggak direkomendasiin sih buat harian. Dan di sini juga sebenarnya kita bisa setting mau setinggi apa atau semaju apa. Dan ini gue udah pilih settingan yang paling rendah dan paling maju. Jadi ya walaupun tetap pegel juga sih gue rasa, karena ini agak mundur ke belakang kayak gitu. Nah itu aja sih mungkin untuk posisi ridingnya. Nah ini untuk durability-nya ya mungkin ya, atau kualitas bahan. Gua rasa kalau untuk footstep B-Pro ini cukup kuat dan udah teruji juga di dunia balap ya. Udah sering banget dipakai buat balap untuk merek B-Pro ini. Dan banyak yang review juga kalau misalnya amit-amit kalian crash atau jatuh gitu motornya, ini untuk bengkok atau patah kemungkinannya agak sedikit kecil ya, terutama yang kalau misalnya patah gitu. Kalau misalnya bengkok ya mungkin kita bisa bawa ke tukang press, nanti kondisinya bisa jadi lurus lagi gitu sih guys. Apalagi ya, oh ya ini ada dua warna sih sebenarnya, ada warna hitam sama warna silver. Nah ini kenapa gue milih silver, karena motor gue cerah kan ya, jadi di sini perlu ada yang agak cerah lagi, terus dikombinasiin sama yang sini agak gelap gitu. Jadi apa ya, balance lah ibaratnya,
ada warna cerahnya, ada warna terangnya, ada warna gelapnya. Itu harus balance sih menurut gua. Yang gini aja sih ya, gua kalau footstep lebih suka warna silver gitu sih guys. Apalagi ya kekurangannya ya, sama ini sih paling footstep. Yang pertama itu gua nggak suka bentuknya sih, kayak bergerigi gini. Cuma kalau bergerigi gini sih udah pernah gua injek sih ya, udah pernah gua tes, dan ini nggak licin. Cuma gua nggak suka bentuknya karena terlalu bergerigi gini. Ini gua nggak tahu sih nanti bisa beli variasi lain nggak gitu aftermarketnya yang bisa gua pasang. Ini masih gua pikirin sih, tapi sementara nggak apa-apa, gue pakai yang ini dulu. Sama footstepnya itu nggak bisa dilipet kayak yang originalnya. Jadi kan kalau originalnya itu si footstep bisa kelipet ke belakang gitu ya. Nah ini nggak bisa guys. Jadi mungkin itu kekurangannya sih ya, karena kalau misalnya kita lihat merek Nui Racing, kalau untuk Nui Racing itu ini bisa dilipat ke belakang gitu. Untuk versi yang bagusnya deh kalau nggak salah, yang versi 600 ribuannya dari Nui Racing itu footstep belakangnya ini bisa dilipat ke atas gitu. Nah kenapa itu gue bisa bilang kekurangan, karena ketika kalian mundurin motor pakai kaki, kalau ini nggak bisa dilipat, betis kalian tuh kalau misalnya belum biasa itu sering banget nyentuh ini gitu, kayak nabrak ini, dan itu ngeganggu banget sih. Tapi kalau misalnya lama-lama udah terbiasa, harusnya bisa menyesuaikan gitu untuk kaki. Sama mungkin ini nih, ini switch rem belakangnya gue bingung guys mau masang di mana. Ini nggak ada bracketnya, jadi sementara belum gue pasang dulu. Jadi ini gue umpetin ke area bawah sini dulu gitu, karena di sini nggak ada dudukannya buat bukan selang ya, switch rem belakang gitu. Jadi switch rem gue itu cuman pakai yang dari depan gitu. Gitu aja sih guys paling buat kekurangannya ya. Kesimpulannya sih kebanyakan yang perlu di adjustment itu di bagian rem kaki ya, terutama ini nih yang harus diperhatiin banget. Master rem ini harus lurus. Kalau misalnya dia ada bengkok dikit, rem kalian itu nggak bakal pakem kayak gitu. Itu aja sih yang gua rasain selama pasang si underbone ini. Pokoknya banyak kesulitannya tuh di bagian sebelah kanan. Kalau untuk yang bagian persneling gigi sama kutikan-kutikan buat downshift atau upshift gigi itu harusnya aman, nggak banyak penyesuaian. Yang banyak penyesuaian justru yang ada di kiri guys. Nih, yang ada di kanan. Ini pusing banget buat ngakalinnya kayak gitu. Ya mungkin gini aja sih untuk tampilannya. Gue suka banget nongol dari belakang, jadi agak lebih padat. Dan ini knalpot Proliner ini nggak tahu kenapa ini knalpot yang paling cocok sih dipasang di motor gua. Ya gini guys penampilannya untuk underbone-nya kalau dari belakang. Jadi kesimpulannya gue puas banget sih sama underbone ini. Kalau misalnya kalian mau beli juga ya emang harganya agak sedikit pricey ya buat harga underbone. Cuma kalau dari segi kualitas sama harga itu pasti berbanding lurus lah. Kasarnya ada rupa ada harga gitu. Jadi ya emang kualitas dari Bipro ini udah nggak diraguin lagi bagus. Jadi harganya ya bisa dibilang bersaing sih kayak gitu guys. Ya gitu aja sih buat video review kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti coba gue jawabin satu-satu buat pertanyaannya. Mungkin sekian aja buat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.